Di tengah sorak-sorai meriah upacara wisuda Universitas Indonesia Jakarta, Aisyah berdiri di podium, tangannya gemetar memegang kertas pidato sementara matanya tertuju ke barisan tamu undangan di mana ibunya Bu Siti duduk bangga di samping seorang wanita berusia 35 tahun bernama Rina, pelatih bola voli yang pernah menjadi segalanya baginya tetapi juga orang yang menghancurkan hatinya dengan cara paling menyakitkan. Bagaimana ibu bisa mengundangnya ke sini tanpa memberitahuku, pikir Aisyah. Napasnya tersengal di bawah sinar matahari terik ibu kota sementara ingatan tentang cinta terlarang mereka membanjiri pikiran seperti gelombang pasang yang tak terkendali. Hari ini aku akan bicara yang sebenarnya meski itu berarti kehilangan segalanya, tambahnya dalam hati mengetahui bahwa pidato wisuda yang seharusnya penuh rasa syukur akan menjadi bom waktu yang mengguncang keluarga, teman dan seluruh hadirin. Semua dimulai 3 tahun lalu ketika Aisyah berusia 19 tahun bergabung dengan tim bola voli kampus sebagai anggota baru yang penuh semangat. Rina, pelatih baru dari Bandung, datang dengan karisma yang langsung memukau semua gadis di tim. Dia tinggi ramping dengan senyum tegas tapi hangat, rambut pendek rapi dan mata tajam yang selalu penuh perhatian terhadap setiap pemain. Aisyah yang cantik dengan tubuh atletis, rambut panjang hitam dan sikap pemalu awalnya hanya mengagumi Rina sebagai mentor. Latihan demi latihan mereka semakin dekat. Rina sering memberi nasihat pribadi setelah sesi berakhir di ruang ganti atau di KAI kecil dekat kampus. Di Indonesia di mana norma agama dan sosial sangat ketat, pembicaraan tentang perasaan sesama jenis adalah hal yang sangat tabu, namun perlahan perasaan itu tumbuh tanpa bisa dicegah. Suatu malam setelah latihan melelahkan di sebuah taman tersembunyi di pinggiran Jakarta, Rina menggenggam tangan Aisyah dan berkata, "Aku merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar pelatih dan pemain di antara kita." Aisyah yang saat itu sudah jatuh cinta diam-diam hanya bisa mengangguk, air matanya menetes karena campuran bahagia dan takut. Mereka mulai menjalin hubungan rahasia, bertemu di apartemen kecil Rina di kawasan Kemang atau di hotel murah luar kota, selalu waspada terhadap tetangga atau rekan tim yang mungkin curiga. Aisyah merasa hidup untuk pertama kalinya lengkap. Rina mengajarinya bukan hanya teknik bola voli tapi juga keberanian menghadapi dunia. Namun tekanan mulai muncul. Bu Siti, ibu Aisyah yang taat beragama dan janda setelah ayahnya meninggal, selalu menekankan pentingnya menikah dengan pria baik, membangun keluarga dan menjaga nama baik keluarga. Setiap kali Aisyah pulang telat, ibunya bertanya dengan curiga, "Kamu lagi sama siapa nak? Jangan sampai tersesat di jalan yang salah." Hubungan mereka berlangsung 1 tahun penuh dengan momen manis dan konflik dalam. Rina yang lebih tua sering ragu, "Aku takut masyarakat tidak akan menerima kita Aisyah, aku bisa kehilangan pekerjaan, keluargaku di Bandung pasti mengusirku jika tahu." Aisyah selalu berusaha meyakinkan, "Kita bisa sembunyi lebih baik lagi, aku tidak bisa bayangkan hidup tanpamu." Namun pada akhir tahun kedua Rina semakin menjauh. Alasan pekerjaan dan tekanan sosial membuatnya memutuskan hubungan mereka secara tiba-tiba di sebuah telepon malam yang dingin. "Aku harus mengakhiri ini demi kita berdua," katanya, suaranya bergetar tapi tegas. Aisyah hancur berkeping-keping, menangis berhari-hari, menolak latihan dan hampir putus kuliah. Itulah mengapa kehadiran Rina hari ini terasa seperti luka lama yang dibuka kembali. Kembali ke podium, Aisyah melihat Bu Siti melambai bangga, tidak tahu bahwa undangannya kepada Rina yang dia anggap mentor terbaik yang membawa putrinya meraih penghargaan olahraga justru memicu ledakan kebenaran. Teman-teman Aisyah di barisan belakang berbisik-bisik, ada yang curiga, ada yang tidak tahu. Aisyah mengambil napas panjang dan mulai pidatonya dengan suara yang awalnya stabil tapi perlahan penuh emosi. "Terima kasih kepada semua yang hadir, khususnya ibuku yang selalu mendukungku dan pelatih Rina yang hari ini diundang ibuku." Kata-kata itu membuat seluruh ruangan hening sejenak. Aisyah melanjutkan, "Tapi hari ini aku tidak bisa berpura-pura lagi. Ada sesuatu yang harus aku ungkap tentang siapa aku sebenarnya dan tentang hubunganku dengan seseorang yang dekat denganku." Pidato Aisyah terus mengalir dengan suara yang semakin tegas meski air mata mulai menggenang di matanya.
Aku mencintai seorang wanita, katanya langsung membuat hadirin terdiam total. Wanita itu adalah pelatih Rina yang duduk di samping ibuku hari ini. Kami menjalin hubungan selama lebih dari setahun, penuh rahasia, penuh cinta, tapi juga penuh rasa takut. Di negara kita Indonesia, di mana cinta sesama jenis masih dianggap dosa oleh banyak orang, kami harus sembunyi seperti pencuri. Aisyah menggambarkan bagaimana mereka bertemu latihan bersama malam-malam, curi-curi waktu, dan bagaimana Rina membantunya tumbuh sebagai atlet dan sebagai manusia. Namun tekanan sosial mulai menghancurkan mereka. Rina takut kehilangan karier dan keluarga, sementara Aisyah terjebak antara cinta dan kewajiban sebagai anak perempuan tunggal. Bu Siti di barisan depan, wajahnya memucat, tangannya menutup mulut tidak percaya. Rina menunduk, tidak berani menatap Aisyah atau siapapun. Beberapa hadirin mulai berbisik, ada yang marah, ada yang terkejut, ada yang menggelengkan kepala. Teman dekat Aisyah, seorang gadis bernama Lina yang selama ini curiga, langsung berdiri dan meninggalkan ruangan. Aisyah melanjutkan, aku tahu ini akan menyakiti banyak orang, terutama ibuku yang selalu mengajarkan nilai-nilai tradisional. Tapi menyimpan kebenaran ini lebih lama lagi akan membunuhku dari dalam. Aku pernah mencoba melupakan Rina setelah dia memutuskan hubungan kami, tapi luka itu tidak pernah sembuh. Lasbat kembali ke saat putusnya hubungan. Rina mengatakan, aku lebih tua darimu, aku harus melindungi kita berdua. Masyarakat di sini tidak siap dan aku tidak mau kamu menderita karena aku. Aisyah memohon, tapi Rina tetap teguh, meninggalkan Aisyah sendirian di apartemen kecil mereka dengan air mata dan kenangan. Setelah itu Aisyah jatuh ke dalam depresi, hampir gagal semesteran, menarik diri dari teman-teman. Hanya tekad untuk lulus yang menjaganya tak maju. Kini di wisuda ini dia memilih untuk bangkit dengan cara paling berani, mengungkap segalanya. Reaksi langsung mulai terlihat. Beberapa dosen berbisik memanggil petugas keamanan, sementara wartawan kampus mulai merekam. Bu Siti bangkit dari kursinya, berjalan cepat ke podium dengan wajah merah karena marah dan malu. Aisyah, lihat ibumu di sini, apa yang kamu lakukan ini memalukan seluruh keluarga, teriak Bu Siti, suaranya gemetar. Rina tetap diam, tapi matanya penuh penyesalan menatap Aisyah. Aisyah tidak mundur, melanjutkan pidatonya dengan suara lebih lantang, aku tidak meminta maaf atas siapa diriku, tapi aku menyesal karena harus menyakiti orang-orang yang aku cintai. Ini pilihan aku dan aku siap bayar harganya. Konflik meningkat ketika seorang sepupu Aisyah dari keluarga besar yang hadir langsung menghubungi kerabat lain, menyebarkan berita di grup keluarga. Tekanan sosial di Indonesia terasa nyata, di mana berita seperti ini bisa menyebar cepat dan membawa konsekuensi berat seperti pengucilan atau bahkan ancaman. Aisyah merasakan jantungnya berdegup kencang, tapi untuk pertama kalinya dia merasa bebas meski hanya sesaat. Pidatonya berakhir dengan kalimat, ini adalah kisahku, kisah cinta yang dilarang tapi nyata. Terima kasih untuk mendengar. Setelah pidato selesai, kekacauan langsung meledak. Bu Siti menarik tangan Aisyah turun dari podium, wajahnya penuh air mata, marah dan kecewa. Kamu gila apa nak? Bagaimana kamu bisa bilang begitu di depan umum, di depan semua orang? Ini menghancurkan nama baik keluarga kita, teriak Bu Siti di koridor kampus sementara para tamu mulai berhamburan. Rina mendekat mencoba berbicara, tapi Bu Siti mendorongnya, pergi, jangan dekati putriku lagi, kamu sudah merusaknya. Aisyah berdiri di antara mereka, merasa dunia runtuh tapi juga lega karena rahasia akhirnya keluar. Di hari-hari berikutnya drama semakin dalam. Berita pidato Aisyah menyebar cepat di media sosial kampus dan bahkan masuk ke berita lokal Jakarta. Keluarga besar dari pihak ayah memanggil pertemuan darurat di rumah Bu Siti di kawasan Tebet. Para bibi dan paman menuduh Aisyah membawa malu, membandingkannya dengan anak-anak lain yang sudah menikah dan punya cucu. Kamu harus minta maaf secara terbuka dan katakan itu hanya lelucon atau kita tidak mengakui kamu lagi, kata salah seorang paman dengan suara keras. Aisyah menolak, aku tidak bohong, ini siapa diriku.
Rina mencoba menghubungi Aisyah melalui pesan meminta maaf atas semuanya dan mengaku masih mencintainya tapi takut menghadapi konsekuensi. Aku kehilangan pekerjaan di klub bola Oli sekarang mereka bilang aku tidak pantas jadi pelatih kata Rina dalam panggilan telepon singkat. Aisyah merasa campur aduk antara marah dan kasihan. Teman-teman Aisyah terpecah ada yang mendukung diam-diam ada yang menjauhi karena takut dicap sama. Lina teman dekatnya yang meninggalkan ruangan wisuda kemudian mengaku di chat bahwa dia pernah curiga tapi tidak berani bicara karena takut diasingkan oleh kelompok sosial kampus. Konflik internal Aisyah semakin kuat dia mempertanyakan apakah pengungkapan ini worth it atau justru menghancurkan lebih banyak orang. Dia mengunjungi makam ayahnya sendirian menangis meminta petunjuk. Di rumah Bu Siti tidak lagi bicara dengannya hanya memandang dengan tatapan kecewa yang lebih menyakitkan daripada kata-kata. Tekanan dari lingkungan kampus membuat Aisyah hampir menyesal tapi dia ingat semua pengorbanan yang sudah dia buat selama bertahun-tahun menyembunyikan jati diri. Beberapa minggu setelah wisuda situasi semakin buruk. Aisyah kehilangan tawaran pekerjaan di perusahaan olahraga karena reputasinya sudah tercemar. Keluarga mulai mengucilkan dia tidak diundang acara keluarga lagi. Bu Siti sakit karena stres dirawat di rumah sakit dan menyalahkan Aisyah atas kondisinya. Kamu sudah memilih jalan ini sekarang tanggung jawab sendiri katanya lemah di ranjang rumah sakit. Rina pindah kembali ke Bandung tapi masih sesekali mengirim pesan penuh penyesalan dan cinta yang tersisa. Aisyah menghadapi pengkhianatan dari orang terdekat sepupunya yang menyebarkan foto lama hubungan rahasia ke media lokal memperburuk skandal. Teman kampus yang dulu dekat kini menjauh takut dicap mendukung hal yang dianggap salah oleh masyarakat luas. Di tengah kesepian Aisyah mulai menulis jurnal menggali lebih dalam konflik batinnya antara keinginan untuk hidup autentik dan kewajiban sebagai anak perempuan Indonesia yang harus menghormati orang tua dan norma agama. Dia menghadiri konseling rahasia dengan psikolog yang memahami isu di Indonesia tempat dia belajar bahwa perjuangan ini bukan hanya miliknya tapi banyak orang lain yang diam-diam menderita. Konfrontasi besar terjadi ketika Rina datang ke Jakarta untuk bertemu Aisyah secara langsung di sebuah taman dekat rumah lama mereka. Rina meminta maaf atas keputusannya dulu mengaku takut tapi sekarang menyesal. Aku ingin mencoba lagi jika kamu mau katanya. Aisyah ragu mengingat semua rasa sakit tapi juga merasakan getaran cinta lama. Namun dia sadar bahwa hubungan mereka mungkin tidak bisa bertahan di lingkungan yang penuh penolakan ini. Sementara itu Bu Siti mulai melunak sedikit setelah melihat Aisyah tetap setia mengunjunginya di rumah sakit meski diabaikan. Aisyah membuat keputusan sulit meninggalkan Jakarta sementara mencari pekerjaan di kota lain di mana dia bisa memulai lagi meski dengan bekas luka. Pengorbanan ini termasuk kehilangan dukungan keluarga karier yang sedang naik dan komunitas sosialnya. Setelah berbulan-bulan Aisyah akhirnya pindah ke Surabaya memulai pekerjaan baru di pusat olahraga komunitas yang lebih terbuka. Dia tetap menjalin hubungan jarak jauh dengan Rina yang memutuskan untuk berjuang bersama meski penuh tantangan. Bu Siti perlahan menerima kenyataan meski tidak sepenuhnya memakan tapi setidaknya mereka mulai bicara lagi melalui telepon. Aisyah menyadari bahwa kebebasan yang dia dapatkan datang dengan harga mahal kehilangan banyak orang tapi juga menemukan kekuatan dalam dirinya sendiri dan komunitas kecil yang mendukung. Melalui semua itu Aisyah belajar bahwa pilihan sulit sering kali membawa transformasi meski disertai rasa sakit dan pengorbanan. Dia terus berbicara tentang pengalamannya di forum daring anonim membantu orang lain yang menghadapi dilema serupa di masyarakat Indonesia yang konservatif. Rina juga mengalami perubahan menjadi lebih berani meski kehilangan posisi lamanya. Keluarga besar masih membeku tapi Aisyah tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun. Akhirnya Aisyah berdiri di pantai Surabaya memandang laut luas merenungkan perjalanan panjang dari rahasia ke pengakuan dari kehancuran ke pembangunan kembali. Dia tahu perjuangan belum selesai tapi setidaknya dia hidup dengan kejujuran.
Apakah mengungkap kebenaran tentang identitas dan cinta seseorang selalu merupakan keputusan yang benar meskipun itu menghancurkan hubungan keluarga dan karier, atau adakah saatnya kebenaran itu lebih baik tetap tersembunyi demi keharmonisan yang lebih besar?